Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku
kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, menantikan lawatan-Mu. Ya Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah kebenaran firman yang kami terima, itulah yang mengubah kami. Itulah yang membentuk kami, supaya kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat di dalam hidup ini adalah Allah Bapa di sorga itu punya tatanan, dan tatanan Allah itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Saudaraku, di sini kita harus mengerti, ketika kita menerima kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, yaitu keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang tidak boleh kita abaikan, adalah kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jadi keselamatan itu wajib dikerjakan. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudaraku, kalau firman Tuhan mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ini artinya mengerjakan keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu merupakan kewajiban. Kenapa harus dikerjakan? Karena kalau tidak dikerjakan maka hidup kita berada dalam ancaman bahaya. Bagi banyak orang mungkin pernyataan seperti ini dianggap terlalu berlebihan. Artinya ketika dikatakan kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu berarti hidup kita ada di dalam bahaya. Pernyataan seperti ini seringkali dianggap terlalu berlebihan. Bahkan pernyataan ini seringkali dianggap sebagai menakut-nakuti orang percaya. Saudaraku, kita mau percaya yang mana? Firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius mengerjakan keselamatan itu, hal itu menunjukkan bahwa kita melanggar perintah Allah. Saudara, perhatikan ini. Mengerjakan keselamatan itu berarti di dalam setiap gerak hidup kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat, di awal sudah saya katakan, Allah itu punya tatanan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Mengerjakan keselamatan juga berbicara tentang kesucian hidup, saudaraku. Artinya di sepanjang hari hidup yang kita jalani, kita harus berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusan Allah. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ini sulit. Saya katakan sekali lagi, menjaga hidup tetap ada dalam kekudusan itu sulit, saudaraku. Tidak gampang. Sebab menjaga kesucian hidup berarti kita harus menjaga setiap gerak pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, dan seluruh perbuatan kita.
kita harus jaga supaya tetap sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Sekali lagi saya harus katakan, ini sulit, ini tidak gampang. Tetapi ini merupakan kewajiban yang tidak bisa kita abaikan. Kenapa? Karena seharusnya kita semua tahu apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya keselamatan yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sia-sia di ujung kehidupan kita nanti jika hidup kita tidak benar-benar ada dalam keadaan kudus. Seperti Allah yang kudus yang memanggil kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kekudusan hidup itu merupakan aturan yang tidak boleh diabaikan. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah, saya katakan sekali lagi, ini perintah. Ini juga merupakan tatanan yang tidak bisa diubah. Kekudusan hidup itu wajib. Jadi kalau hidup kita tidak ditemukan kudus di ujung kehidupan kita nanti, maka kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Jadi jangan pernah berpikir ini sesuatu yang berlebihan. Karena apa yang sudah dikatakan oleh Allah itu tidak boleh dilanggar. Kalau firman Tuhan sudah berkata bahwa kita harus kudus, ya kita harus kudus. Ini tidak bisa diubah. Ini juga tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pendeta sekalipun tidak bisa membantah ini. Saudara, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita sadar bahwa masuk surga itu tidak mudah, tidak gampang. Dan sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Allah, masuk surga itu tidak gratis, tidak otomatis. Saudaraku, dengan demikian kita bisa mengerti, benar, Allah memberikan keselamatan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah menerima keselamatan itu, kita sudah tidak boleh lagi tetap tinggal dalam cara hidup kita yang lama. Sebab cara hidup kita yang lama itu adalah cara hidup yang sia-sia, yang hanya menggiring kita kepada kebinasaan. Jadi di dalam Yesus, Allah Bapa di sorga memanggil kita untuk kembali kepadanya, tetapi kita harus kembali kepada Allah Bapa di sorga dalam keadaan yang sempurna. Catat itu, kita harus kembali kepada Allah Bapa di sorga dalam keadaan yang sempurna. Dalam hal ini kita harus kembali kepada Allah Bapa di sorga dalam keadaan yang sama seperti Kristus. Hidup Kristus itu hidup yang sempurna dan menjadi standar hidup anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jika tidak, saudaraku, maka kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus memiliki hidup yang sempurna. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku, kita tidak bisa beralasan bahwa kita tidak mungkin sempurna. Sebab kita manusia, kita tidak bisa beralasan seperti itu. Kalau kita memiliki pemikiran bahwa kita tidak mungkin sempurna, maka hal itu sama dengan kita menuduh Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Perhatikan itu. Jadi untuk mencapai kesempurnaan itu bukan tidak bisa. Persoalannya itu adalah kita mau atau tidak. Saudaraku, kita harus sadar bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya ketika Allah menciptakan manusia, keadaan manusia saat pertama kali diciptakan oleh Allah itu ada dalam keadaan yang sempurna.
Dan yang membuat manusia menjadi tidak sempurna atau kurang sempurna itu adalah dosa. Inilah yang firman Tuhan maksudkan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dosa. Jadi untuk menjadi sempurna itu bukan tidak bisa, kita mau atau tidak. Kalau kita mau, perhatikan ini, kalau kita mau kembali menjadi manusia yang sejati, manusia yang sempurna, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus bersedia meninggalkan perbuatan dosa. Semua dosa harus kita tinggalkan, apapun bentuknya. Hidup kita harus tidak bercacat, tidak bercela. Artinya, di sepanjang sisa umur hidup kita di dunia ini, kita harus berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, kalau kita tidak mau, Allah tidak memaksa. Tetapi ingat baik, di ujung kehidupan kita nanti, Allah tidak bisa menerima kita sebagai anak-anaknya kalau kehidupan kita tidak ditemukan sempurna seperti Dia. Kalau hidup kita tidak ditemukan kudus seperti Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak punya pilihan. Satu-satunya pilihan kita adalah kita harus berjuang untuk berubah. Dan saya harus katakan, jangan menunda untuk berubah. Artinya, jangan menunda untuk berhenti berbuat dosa. Saudara perhatikan itu, apapun bentuknya kita sudah tidak boleh lagi hidup berbuat dosa. Kalau kita menunda, maka hal itu sama dengan kita menolak keselamatan di dalam Yesus. Kalau kita menunda, hal itu sama dengan kita tidak menghargai Allah Bapa di surga. Kita tidak menghargai kasih karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita tidak menunda untuk berubah dan memilih untuk hidup tidak berbuat dosa lagi. Supaya nanti di akhir kehidupan kita, hidup kita ditemukan benar-benar sempurna di hadapan Allah Bapa di sorga, berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya Allah bisa menerima kita sebagai anak-anaknya di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, firman-Mu yang terus mengingatkan kami, bahkan menegur kami, supaya kami memperhatikan setiap gerak kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau hidup dalam kekudusan-Mu. Kami mau hidup tidak berbuat dosa lagi, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua dan memberkati hidup kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.